Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari kelas B dengan NIM 2021301043 akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Listrik dapat mengalir karena terdapat perbedaan potensial dari suatu titik ke titik yang lain. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh George Siemens Ohm. Bahwasanya arus listrik berbanding lurus dengan beda potensialnya. Maka semakin besar arus listriknya, semakin besar juga beda potensialnya. Dan semakin kecil arus listriknya, maka semakin kecil juga beda potensialnya. Hubungan antara arus listrik dengan beda potensial ini merupakan rumus dari hambatan. Secara sistematis dapat kita tulis dengan R sama dengan V per R, V per I. R merupakan hambatannya, V merupakan tegangan atau beda potensialnya, I merupakan arus atau yang biasa kita sebut dengan hukum Ohm. Berlanjut ke materi berikutnya, yaitu analisis not. Analisis not ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL yang berbunyi bahwasanya I masuk dan I keluar dengan jumlah percabangannya akan sama dengan 0. Dapat kita artikan bahwasanya ketika I masuknya 3 dan 2 itu harus sama dengan 5 di I keluarnya. Untuk contoh soalnya, ketika kita mencari I yang di sini, maka kita harus menentukan beberapa stepnya dulu, mengikuti beberapa langkahnya dulu. Kita menentukan not referensinya atau ground. Nah, ground sebenarnya boleh ditaruh di mana aja. Maka kita tulis VG sama dengan 0. Lalu langkah kedua itu tentukan not voltage-nya. Gampangnya kita sebut not voltage itu adalah percabangannya. Jadi kita lihat aja mana yang bercabang gitu. Misal ini kan bercabang nih. I-nya masuk, bisa I ke sini, bisa I ke sini, bisa I-nya ke sini. Ini juga, ini kan I-nya masuk, cabangnya ke sini dan ke sini. Kan not voltage dan not referensinya menggunakan step-step yang tadi itu. Kita tinjau salah satu V-nya dulu. Misal V1 yang ditinjau. Nah, di V1 ini ada tegangan masuknya, itu 4 ampere. Kita tulis dulu ya di sini biar rapi. Tegangan 4 ampere. Nah, kita gunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff kan I masuk sama dengan I yang keluar kan. Nah, maka I masuk 4 kan, 4 ampere. Nah, oh ya, aku tuh lupa nulis ini ya. Biar terus maka dia bercabang ke 7 ampere. Maka ditulis 7 ampere. Ditambah di sini di sini ada keunikannya, yaitu ada resistansi. Nah, ketika ada resistansi kita menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm itu gimana? Hukum Ohm itu kan berbunyi I sama dengan V per R. Nah, gimana caranya? Jadi untuk hukum Ohm di sini V-nya berapa? V1 dikurangi V2. Nah, di sini kan ada V2. Nih, di sini kan ada V2. Maka kita kurangi V2. V1 kurangi V2. Kenapa dikurangi V2? Karena ketika kita meninjau itu V1-nya dulu, kita anggap V1-nya itu lebih tinggi dari V2. Sebaliknya, ketika kita meninjau V2-nya dulu, kita anggap V2-nya itu lebih besar daripada V1. Nah, kita tulis lagi V1-nya itu adalah V1 dikurangi V2 per di sini berapa ya? Sini 8. Nah, 8 ohm. Nah, lalu ke bawah. Set. Nah, lalu ke bawah. Nah, di sini ketemu sama resistansi lagi. Lalu ketemu ground. Ketika ketemu resistansi itu menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Nah, kita tulis lagi V1 dikurangi VG. Kenapa dikurangi VG? Karena beda potensial itu rumusnya adalah V yang lebih tinggi dikurangi V yang lebih rendah gitu. Nah, sama kayak ini juga. Kenapa kita anggap V1 itu lebih tinggi? Karena kita menggunakan rumus beda potensialnya, itu V yang lebih tinggi dikurangi V yang lebih rendah. Nah, di sini resistansinya itu adalah 4 ohm. Nah, dari V1 yang tadi itu kita dapatkan persamaan ini. Kita hitung dulu persamaannya. 7 ini pindah luas ke sini, jadi 4 kurangi 7 sama dengan minus 3. Nah, V1 dikurangi V2. V1 nya belum tahu, V2 nya juga belum tahu. 8, langsung aja.
Nah, V1 dikurangi VG. VG kan 0. Jadi V1 kurangi 0 ya. V1 kan 4. Nah, itu. Waduh, angkanya jelek banget nih. Yaudah, kita kaliin semua dengan angka 8 untuk menghilangkan ini sama ininya. Jadi 8 kali 3 sama dengan minus 24. 8 coret, ini coret, 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 ini coret. Jadi 8 nya hilang sama dengan V1 8 V2 ditambah 8 bagi 4 itu kan hasilnya 2, berarti 2 V1. Nah, V1 ditambah V1 ditambah 2 V1 sama dengan 3 V1. Ini ikut ke bawah 24. Nah, ini V2 dikurangi. Nah, ini kita jadikan persamaan 1. Dan persamaan satunya itu V1 nya kita tentukan V2 nya, kita analisis lagi. Dari V1 dari I masuk 7 ampere keluar ke sini 12 itu kan resistansi, jadi kita gunakan hukum ohm. Nah, bertemu dengan groundnya, jadi kita gunakan hukum ohm. Jadi gini, V2 kurangi VG per 12. Dilanjut di sini kita analisis lagi, bercabangnya ke sini ke 8, yaitu resistansi, gunakan hukum ohm. Nah, bertemu juga V1, berarti V2 dikurangi V1 per 8. Nah, angkanya kegedean nih yang di bawah. Kita bingung mau ngapain, ya udah dikaliin aja 24 semua. Jadi 24 dibagi 12 kan hasilnya 2. Berarti 2 V2 dikurangi 0 ya, 2 V2. Nah, lanjut lagi. 24 bagi 8 kan 3. Jadi 3 V2 dikurangi 3 V1. Nah, kita jumlahin lagi. Jadi V2 nya kan 3 tambah 2 5. 5 V2 dikurangi 3 V1. Itu ampere. Nah, ini persamaan yang kedua. Persamaan 1 kan udah dapet, persamaan 2 nya udah dapet juga. Jadi nih, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, jadi kita gunakan metode eliminasi. Nah, ini metode eliminasi. Gampangnya biar salah satu dari ini kan hilang. Jadi kita eliminasi aja yang V1 nya untuk menentukan V2. Ini hilang. Ini 24 di min 24 ditambah 168 itu jumlahnya 144. Ini istilahnya kayak 5 dikurangi 1 aja. Ini. Nah, V2 kan 4 nya itu pindah ruas. Jadi dibagi 144 dibagi 4 sama dengan 36. Setelah mendapatkan nilai V2 nya, kita substitusi ke nilai V1 nya. Nah, ini V1 nya kan biar gampang kan. Nah, ini min 24 ya. Aduh, ini krusial banget kalau lupa. Nah, min 24. Jadi di sini kan ini 3. Aduh, jelek banget tulisannya. 3. Terus ini V2 nya kan udah ketemu tadi 36 masukin. Ini karena min. Di sini dari tadinya min ya udah jadi min. Nah, 36 min 36 ini pindah ruas ke sini jadi plus 36. Jadi min 24 dikurangi 36 sama dengan 12. Nah, kita pindah ruas lagi jadi 12 bagi 3. Bagi 3 nih, sesat. Bagi 3, 12 bagi 3 4 volt. Jadi V1 nya adalah 4 volt. Sedangkan V2 nya 36 volt. V1 nya udah ketemu nih. V1 udah ketemu, V2 udah ketemu. V1 nya tadi berapa? 4. V2 nya itu tadi berapa? 36. Nah, untuk menentukan I nya kan kita gunakan rumus hukum ohm lagi. Rumus hukum ohm yang kayak tadi. Jadi V1 dikurangi VG per 4. Karena di sini 4 resistansinya. Nah, V1 nya itu kan 4 dikurangi 0 ya 0. Jadi 4. Nah, maka I yang di sini I nya sama dengan 4 per 4 jadi 1 ampere. Jadi I satunya di sini adalah jadi I yang di sini adalah 1 ampere. Ini 1 ampere. Udah selesai. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu ada hukum mesh. Hukum mesh ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi sigma V sama dengan 0, yaitu jumlah tegangan tidak ada yang hilang. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya nggak jelas aku tulisnya, jadi aku pindahin ke sini aja. Nah, ini contoh soal. Berapa I yang berada di sini? Ini contoh soalnya ya. Untuk mencari I yang berada di sini tuh kita harus menentukan langkah-langkahnya dulu. Langkah pertama itu tentukan I-nya, menentukan arah loopnya. Jadi biasanya aku makainya arah loop yang sesuai arah jarum jam gitu. Jadi ke kanan. Jadi ke sini. Nah, lalu kita tinjau. Ini misal loop I satunya. Ini juga loop I2. Jadi kita tinjau satu-satu loopnya. Jadi kita tinjau loop I satunya dulu. Nah, ini tinjau loop I1. Nah, di sini ada 16 volt. Nah, kita putar lagi arahnya, arah ininya. Sini kita ketemu 16 volt dari sini. 16 volt di sini ada resistansi 2 ohm. Kita tulis dulu karena di sini kan kita ada resistansinya, kita gunakan hukum ohm lagi. Cuma hukum ohm yang di sini beda dari hukum ohm yang tadi. Nah, hukum ohm yang di sini kan V sama dengan I kali R. Nah, V-nya udah ada, R-nya udah ada. Jadi kita kalikannya aja dulu. Jadi yang kalikan 2 ohm. Berarti 2I. Nah, di sini 2I. Ini 2I. 2I ditambah di sini masuk ke
Di sini masuk ke positifnya. Positifnya 9. Jadi kita tulis positif 9. Nah, positif 9 terus ditambah 3. 3. Nah, uniknya di sini karena 3 di sini resistansinya itu ada di ruang loop 1 dan di ruang loop 2. Jadi kita tuliskan 3 kali I1 berarti di loop 1 dan 3 di loop 2. Nah, jadi gini persamaannya. Ini min 16 karena kita mulainya dari bawah sini loh. Nah, kita jumlahkan lagi. 16 min 16 ditambah 9 kan min 7. Kita ganti ruang, jadi pindah tempat. 7 nya dari min 7 ke 7 kan persamaannya gini hasilnya 0 gitu, sama dengan 0 karena sigma V sama dengan 0. Nah, di sini 0 berarti ini min 7 pindah ruas ke sini berarti 7 plus 7. Nah, kita jumlahin 21 ditambah 3i sama dengan 5i1. Ini 3i2 karena dari sini 3 kali I1 dan 3 kali min I2. Jadi hasilnya ini, dan ini adalah persamaan 1. Kita lanjut ke loop yang kedua. Kita analisis lagi. Dari loop yang kedua kan ini ada masuk ke min 9. Min 9 kita tulis lagi min 9 ditambah. Di sini ada resistansi lagi yang kita gunakan hukum ohm. Maka 6 ini dikali I berarti 6i2. Nah, sini masuk ke sini. Ini adalah kutub positifnya 6. Berarti kita tulis positif 6. Lalu lanjut lagi ke bawah. Sini kita ketemu resistansi lagi. Resistansi yang di sini itu ada 2 ruangan loop. Jadi kita tulisnya kayak tadi lagi. Tapi bedanya kita berada di loop 2, maka yang kita anggap lebih besar itu I2-nya, berarti I2 kurangi I1. Nah, jadi kita proses lagi, jumlah lagi. 9 ditambah 6 min 9 ditambah 6. Berapa coba hasilnya? 3 kan. 3 ini pindah ruas ke sini. Nah, 3 ini kan sama dengan 0. Ingat ya, prinsip dasarnya kan sigma V sama dengan 0. Jadi sini 0, harus 0 ya. Nah, kita pindah ruas. 3 nya kan aslinya min, ini kan min 9 ditambah 6 kan sama dengan min 3. Pindah ruas jadi 3. Nah, ini kali hasilnya kayak gini, 3i2 dan min 3i1. Nah, 6i2 ini dijumlahin jadi 9i2. Sini turun aja, nggak ada yang jumlah, nggak ada yang kurangin. Nah, karena angkanya cantik, kita dikaliin aja 1/3. Nah, 1/3 jadi hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Setelah menemukan persamaan 2 dan persamaan 1, kita metode analisis lagi kayak yang tadi. Nah, kita masukin lagi persamaan satunya itu kayak gini, persamaan 2-nya seperti ini. Nah, karena ini angkanya udah sama, jadi kita jumlahkan saja. Ini hilang, coret-coret hilang, eliminasi. Jadi hasilnya 5 kurangi 1 4, 7 ditambah 1 8. Ini pindah ruas dibagi 8 bagi 4 sama dengan hasilnya 2. Nah, berarti di sini I yang di sini adalah 2 ampere. Kalau mau cari yang di sini, kita gunakan rumus kayak tadi lagi, mencari seperti ini. Ini kan soalnya kita nyuruh I yang di sini aja, berarti 2 ampere. Selesai kawan-kawan. Arigatou gozaimasu.